Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mariana Saris Nurti, NIM 234010101026, Prodi Informatika. Tujuan saya membuat video ini adalah guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar teknologi informasi dan informatika dari dosen pengampu yaitu Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Di sini saya mengambil tema yaitu konsep digital. Berikut saya akan menjelaskan apa itu konsep ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan suatu kondisi ekonomi yang berdasarkan pada teknologi digital, termasuk jaringan komunikasi digital, komputer, software, dan teknologi informasi lainnya. Ekonomi digital ini didefinisikan oleh Amin Hartman. Berikutnya adalah kita membahas karakteristik ekonomi digital. Ekonomi digital itu terdiri dari knowledge, digitalization, virtualization, molecularization, networking, distribution, conference, innovation, promotion, immediation, globalization, dan discordance. Baik, saya akan menjelaskan. Itu yang pertama adalah knowledge. Faktor inteligensia dari sumber daya manusia merupakan penentu sukses tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai objektif. Pengetahuan kolektif inilah yang merupakan value dari perusahaan dalam proses penciptaan produk dan jasa. Kemajuan teknologi telah menciptakan berbagai produk kecerdasan buatan seperti AI yang membantu perusahaan untuk meningkatkan kemampuan inteligensia atau knowledge leveraging. Dan yang kedua ada digitalization dan virtualization. Digitalization merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi satu format digit misalkan 0 dan 1. Dan yang kedua ada virtualization. Virtualization ini bisnis di dunia nyata yang membutuhkan aset fisik semacam gedung dan alat-alat produksi di dunia maya yang dikenal istilah virtualisasi yang memungkinkan seseorang untuk memulai bisnisnya dengan perangkat sederhana dan dapat menjangkau seluruh calon pelanggan di dunia. Berikutnya ada molecularization. Molecularization ini dalam konteks ini molecularization mengacu pada tren di mana struktur organisasi, entitas, bisnis atau sistem kompleks lainnya memecah menjadi unit-unit yang lebih kecil dan terdesentralisasi. Ini dapat terjadi melalui penggunaan teknologi digital yang memungkinkan koordinasi dan operasi yang efisien tanpa memerlukan struktur hierarkis yang besar. Contohnya itu dalam bisnis yaitu ini bisa berarti penggeseran dari perusahaan besar dengan hierarki yang rumit menjadi jaringan perusahaan yang kecil. Berikutnya ada internet working. Internet working adalah proses atau konsep yang melibatkan koneksi dan integrasi antara berbagai jaringan komputer, sistem, atau entitas lainnya. Internet working memungkinkan perpindahan informasi yang efisien dan integrasi sistem yang luas, memungkinkan kerjasama dan berbagai sumber daya tingkat global. Berikutnya ada distribution. Distribution itu proses di mana perantara tradisional dalam suatu atau rantai pasokan dihilangkan atau dikurangi perannya. Contohnya adalah penjualan langsung oleh produsen kepada konsumen melalui platform e-commerce yang menghilangkan kebutuhan akan toko fisik atau distributor. Berikutnya ada convergence atau biasa disebut konvergensi adalah fenomena di mana teknologi
teknologi, industri, atau pasar yang sebelumnya terpisah atau berbeda mendekat satu sama lain dan saling berintegrasi. Contoh yang umum adalah konvergensi teknologi di smartphone yang menggabungkan fungsi telepon, kamera, pemustar musik, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah inovasi. Proses atau hasil dari menciptakan atau menerapkan sesuatu yang baru atau berbeda yang memberikan nilai tambah. Berikutnya adalah prosumption, adalah istilah yang menggabungkan kata produksi dan konsumsi. Ini mengacu pada peran konsumen yang tidak hanya mengonsumsi produk atau layanan tetapi juga berkontribusi pada produksinya. Prosumption sering terjadi dalam konteks digital di mana pengguna dapat menjadi kontributor aktif dalam ekosistem platform atau komunitas online. Berikutnya ada immediation, yaitu kemampuan untuk mengakses atau merespon sesuatu dengan cepat dan tanpa penunda yang signifikan. Immediation menjadi semakin penting dalam lingkungan yang terhubung secara digital di mana kecepatan respon dan menjadi faktor penentu dalam kepuasan pelanggan atau efisiensi operasional. Yang berikut ada globalization atau globalisasi. Ini di mana proses interaksi ekonomi, sosial, dan budaya antara negara-negara menjadi semakin terintegrasi dan saling tergantung. Globalisasi seringkali didorong oleh kemajuan teknologi seperti transportasi dan komunikasi yang mengurangi hambatan geografis dan memungkinkan interaksi lintas batas yang lebih mudah. Yang terakhir ada discordance, adalah ketidakcocokan atau ketidakseimbangan antara berbagai elemen dalam suatu sistem atau konteks. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks termasuk budaya, politik, atau ekonomi di mana ada konflik antara nilai-nilai tujuan atau kepentingan yang berbeda. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya itu adalah kita dapat melihat bahwa kita hidup dalam era di mana teknologi dan perubahan struktural mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berbisnis. Terjadi perpecahan struktur yang besar menjadi unit-unit yang lebih kecil, sementara kompleksitas antara entitas semakin meningkat. Konsumen tidak hanya mengonsumsi, tetapi juga berkontribusi pada produksi melalui proportion. Kecepatan respon menjadi kunci dalam lingkungan digital yang terhubung. Proses globalisasi semakin mengintegrasikan dunia, meskipun masih ada ketidakseimbangan dalam sistem global. Dengan demikian, kita perlu adaptif dan memahami dinamika perubahan ini untuk tetap relevan dalam dunia yang terus berubah. Baik teman-teman, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.